Jangan alergi yang politik, ya. Jangan alergi, jangan takut. Kenapa? Kalau kita tidak di politik, umat Islam dibebek urusannya. Umat Islam dibebek urusannya nih, dirujak, ya kan? Nah, terus surah kelima itu Al-Maidah. Al-Maidah itu artinya, Cik Haji, kalau saya salah, ingatin. Al-Maidah itu hidangan ya. Hidangan bukan berarti ikan tongkol, ayam, sop dan lain itu. Hidangan itu hukum. Ya, karena ada ayat 3 tuh, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun fasikun kafirun." Orang termasuk umat Islam nih kalau enggak menggunakan hukum Allah, berarti dia bisa kafir, bisa zalim, bisa fasik. Gitu kan? Nah, dalam ayat 53 nih, ayat 53 nih, ingat nih. Ayat 53, innama waliyukumullah wa rasuluh alladzina amanu yuqimunas shalah wa yutunaz zakah wa hum raki'un. Tuh, ini Allah sudah kasih nih. Allah sudah kasih. Sesungguhnya di situ walikumullah artinya ya, pemimpin ya. Wali itu pemimpin, kayak wali murid. Ya, wali murid berarti pemimpin anak, pemimpin murid, ya kan? Sesungguhnya pemimpin kita, penolong kita, yang menyelamatkan kita satu Allah. Yang kedua, Rasulullah dengan sunnahnya, dengan titah hidupnya. Walladzina amanu, orang yang beriman. Siapa? Katakanlah nanti calon presiden, calon wali kota, calon bupati, calon gubernur, calon presiden sekarang nih, sama calon anggota DPRD, DPRD 1-2, DPR pusat, sama DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Yang mana syaratnya? Alladzina yuqimunas shalah. Orang itu sholat, sholatnya benar, ya kan? Sholatnya benar sesuai dengan tata kelola, tata cara Al-Quran dan Rasulullah. Terus bagaimana sholat? Wa yutuna zakah. Nah, dia itu mengeluarkan zakat. Nah, zakat dalam arti yang luas, tidak hanya dia mengeluarkan zakat yang rezeki dari Allah, ya kan, sifat Allah, tapi zakat apa? Zakat itu bersih artinya. Zakat itu bersih artinya begini, pikirannya bersih, ya kan, hatinya bersih, langkahnya bersih, lidahnya bersih, akal pikiran dan perasaan itu bersih, tidak membuat yang dipimpin rusak, tidak membuat yang dipimpin itu kacau, tidak membuat yang dipimpin itu susah, tidak membuat yang dipimpin itu bingung, tidak membuat yang dipimpin itu kacau balau. Bersih hatinya. Wahum raki'un. Dia, sosok itu adalah orang yang taat. 1, taat pada Allah. 2, taat pada Rasulullah. 3, taat dengan undang-undang negara atau regulasi. Itu yang paling penting kita pegang tuh. Nah, itu nanti presiden. Nah, presiden dengan anggota DPR dan DPD di MPR itu satu kesatuan. Kalau presiden bisa membuat aturan dengan nama Perpres, peraturan presiden, bisa dengan Kepres, keputusan presiden. Nah, kemudian DPRD, DPR, MPR dia buat undang-undang, rancangan undang-undang yang nanti dibahas beberapa bulan, beberapa tahun, itu menjadi undang-undang, regulasi namanya. Lalu bagaimana persoalannya? Mereka pun yang kita pilih, yang akan kita pilih adalah orang yang punya iman, punya agama, peduli dengan agama Islam, mau menyelamatkan umat Islam bangsa Indonesia, tidak membuat rusak, ya kan? Tidak membuat reseh, tidak membuat rusak umat Islam bangsa Indonesia. Nah, ketika anggota DPR, DPD yang ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, kalau kita salah pilih, kafir Anda kita dah. Contoh nih, Undang-Undang Omnibus Law. Orang pahamnya, Undang-Undang Omnibus Law itu hanya undang-undang ketenaga kerjaan. Pada semua undang-undang di Indonesia itu ada di situ tuh. Makanya waktu pembahasan ada 2.886 pasal. Yang salin 2.886 pasal lah. Pasal 50 aja pasal susah dibaca, pada males baca. Apalagi 2.886, Masya Allah. Itu berapa tahun makanya?
Sekarang nih buruh kita nih, dengan Undang-Undang Cipta Karya, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Coba yang saudara kita yang jadi buruh, yang di perusahaan di Batu Jaya tuh, Bang Jakwan, ada pabrik apa tuh? Banyak. Kayaknya Bang Jakwan mau main di pabrik dulu dah, Bang. Iya. Kalau dikit-dikit, woi mobil nggak boleh lewat. Mobil truk. Ya. Ya. Jadi sekarang buruh itu dicekek dan diisap darahnya dan keringatnya. Buruh itu nggak ada sekarang main tahunan, nggak ada. Yang ada 3 bulan kontrak, ya kan, magang, apa? Harian, THL ya. Nah, dalam Undang-Undang 11 2020 itu tidak ada sanksinya, Jan Sori. Katakanlah Bang Jakwan, bos pabrik apa namanya, Isamu ya, itu orang Irian tuh, orang Batu Jaya digaji sehari 50.000, nggak ada sanksi. Padahal